Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya di Garasi 168. Kali ini kita ada Aerox Connected. Ini motor lumayan nih dari Kebayoran sampai ke Depok sini ya. Ya, Oke. Yaudah dulu Om. Oke. ayo. Makasih ya. Dan untuk keluhan utama motor ini Ini suaranya berisik. Suara berisik terus sama stangnya juga ini nggak enak nih, geter-geter. Kita coba nyalain. Suaranya kemeletek. Cuma ini kalau misalkan digas tinggi teman-teman, di sampai VVA-nya dia main sini ya, dia suaranya lebih halus. Itu ya. Jadi apa aja kendalanya? Udah, langsung bongkar aja. RPM tinggi mah halus ya. Oke, teman-teman. Untuk mesin udah kita turunin ya. Dan sekalian saya buka juga untuk bagian spool karena di sana untuk kabelnya dia udah nggak pakai soket. Jadi udah dilangsungin ya. Jadi nggak mau saya lepas untuk spoolnya teman-teman. Dan ternyata memang di sini juga emang ada basah-basah ya. Jadi nanti kita akan ganti sealnya sekalian, seal as magnet. Kalau untuk di sebelah sini dia ada basah-basah dikit. Oke. Kalau ini mah di sini gampang ya. CVT ini kan ibaratnya mesin luar, itu masih bisa ya, terakhir-terakhiran nggak masalah. Nah sekarang kita akan cek untuk yang kemeleteknya. Dan ini infonya beberapa waktu lalu ownernya tuh sempet kehabisan oli teman-teman. Sampai kering, sampai mesinnya itu mati teman-teman. Ya, mesinnya mati. Akhirnya dipanggil lah mekanik yang deket-deket sana. Ditakuti akhirnya bisa nyala lagi. Terus diisi oli yang baru ya. Nah cuma suaranya kayak begini, kemeletek banget. Dan ini tadi sebelum saya bongkar, ini bagian klep. Settingannya itu dia yang untuk in ada di angka 25. Yang in ya. Standarnya kan dia 0,16, 0,14 ya. 0, ya 0,15 lah paling gampangnya nyetel pakai cooler. Atau kalau saya biasa malah saya setel di angka 0,12 untuk in. Jadi ini suara kemeletek juga bisa dari sini, settingan klepnya dia terlalu longgar. Nah satu lagi ini untuk bagian yang pelatuk VVA ya. Ini di sini dia nyangkut teman-teman nih sama asnya. Jadi ini kalau saya puter di bagian asnya, nah, ini mentok teman-teman. Ini nggak bisa diputer lagi nih. Dia nyangkut di pelatuk VVA ini ya. Nah jadi kalau untuk macet begini, kalau dia udah macetnya ini nggak bisa dicabut nih. Kita bisa bolongin dari sini teman-teman, bor pas di asnya ya. Nah nanti bisa diketok dari sini, nggak usah gede-gede, lumayan kecil aja, bisa pakai ya ukuran paku beton lah ya, bor 3 mili cukup. Dan untuk di sini bagian lain-lainnya
kayak pelatuknya yang pelatuk X ini dia masih aman, loken as juga dia masih aman, nggak ada luka, nggak ada baret ya. Jadi untuk kecurigaan sementara sampai di sini. Ini ada di bagian pelatuk in. Sekarang kita akan cek untuk bagian pistonnya kayak gimana. Karena ini motor ini udah ngebul juga teman-teman ya. Langsung aja kita cabut. Untuk kondisi boring di sini mulus teman-teman, nggak ada baret ya. Nggak ada baret yang berarti. Nah di sini ini kalau kita raba-raba ini udah agak celong teman-teman. Ya. Ini udah ada celong, jadi nanti kita mau nggak mau ini ganti aja. Blok piston set. Untuk piston juga di sini baretnya nggak terlalu parah teman-teman ya. Ya baret wajar pemakaian ini, cuma ini karena memang udah 5 tahun ya, ini motor umur udah 5 tahun dan ini belum pernah ganti piston. Jadi akan kita ganti sekalian. Kita coba untuk cek stangnya. Untuk stang ini masih aman teman-teman. Jadi ini motor nggak perlu kita belah ya. Ini udah kecopot headnya. Ini udah saya bor. Saya ketok dari sini ya. Ini cuma keluar dikit doang nih. Takutnya apa, kita ketok-ketok sini takutnya ini pecah ya. Takutnya di situ. Jadi ada resiko pecah di sini nih nanti. Soalnya ini macet banget sih. Dan ini untuk nyopotnya kita panasin dulu ya teman-teman ya, pakai las sampai merah itu pelatuknya. Terus kita kasih las pakai besi buat narik. Oke, mantap. Oke, sekarang kita masuk ke tahap perakitan ya. Untuk olinya pertama kita ganti dulu. Kita pakai sel X7 1 liter ya. Lanjut di sini untuk seal as magnet kita ganti baru. Oke, setelah isinya olinya kita isi, kita protes untuk olinya wajib naik di sini teman-teman ya. Oke, untuk oli aman ya. Packing blok bawah ganti baru ya, 2 DP.
Oke, untuk piston titik ini mengarah ke bagian X ya. Kita lanjut untuk blok pistonnya, kita pakai B6H. Oke, untuk packing kita ganti pakai punya Yamaha 2DP ya, sama original. Dan ini untuk setiap pembongkaran block head ini, untuk tipe motor tipe radiator ini wajib ganti baru untuk packingnya ya teman-teman ya. Jadi nggak bisa pakai lem-lem. Oke, kita berlanjut ke bagian blok cylinder head. Ya, ini untuk pencabutan kita panasin pakai las. Terus tarik ya. Ini ditempel dulu pakai besi. Dan untuk kondisinya begini teman-teman, tuh. Kondisi AC yang bikin macet ya. Sama dia di bagian sini juga udah luka dalam sini. Ya, jadi ini mau nggak mau kita ganti teman-teman. Dan untuk yang original dia satu set itu bagian atas dapat 2 begini ya. Ini 2 DP original ya teman-teman ya. Sama asnya kita juga ganti, cuma kita ganti satu aja untuk bagian as, karena bagian X yang masih bagus. Nah, kemudian kita beralih ke bagian klep. Untuk bagian in ini aman. Kita untuk bagian X ini aman. Satu lagi. Nah, ini bagian satu yang X, yang satu lagi dia gojlaknya parah. Ya, kelihatan ya. Ini kita akan ganti dulu untuk bos klepnya. Kita pakai dari RKN. Oke, ini ganti cuma satu aja teman-teman ya, yang bermasalah aja. Kalau yang sebelah sini masih kencang, biarin aja. Oke, kita pakai ada alatnya ya untuk bongkar pasang bos klep. Jadi teman-teman tinggal ketok aja dari sini. Ya. Oke, untuk bos klep udah keluar. Oke. Sini untuk bos klep yang baru udah kepasang. Oke, setelah ini selesai kita skur ya. Kita tinggal pasang untuk seal klepnya. Kita pakai dari Suzuki ya teman-teman ya.
Oke, tinggal pasang per. Terus penguncinya ya. Oke, kita lanjut untuk pasang bagian noken as dan pelatuk ya. Kita masuk bagian pelatuk VPA ya. Lanjut pelatuk yang sebelahnya. Setelah innya masuk, kita masukin dulu untuk noken asnya. Posisi ambil datar semua ini ya. Ini tekan dikit biar dia naik. Oke, situ masuk. Kita tinggal pasang bagian X-nya. Lanjut untuk style klep. Dan ini pastiin semuanya bisa main bebas ya. Jangan sampai ada yang macet. Oke, untuk klep in saya biasa pakai di angka 0,12. Untuk X-nya 0,22. Untuk throttle body sekalian kita bersihin ya. Oke, udah bersih. Kita tinggal lanjut rakit, pasang lagi. Oke, ini tinggal naikin ke rangkanya ya teman-teman ya. Oke, untuk bagian spool udah kita bersihin ya teman-teman ya. Ini udah kita bersihin. Dan untuk pemasangan magnet, usahain di sini dikasih gemuk dulu teman-teman. Ya. Jadi biar dia itu nggak lengket.
Ini rezeki mekanik berikutnya. Hahaha. Lanjut, terakhir pasang radiatornya. Kita sekalian servis untuk rem belakangnya teman-teman ya. Dan untuk poin pentingnya, untuk rem tromol ya, terutama rem tromol, mau depan atau belakang sama aja. Untuk as ini, as paha rem yang masuk ke sini ya, ini wajib dikasih gemuk teman-teman ya, biar dia itu nggak macet. Oke, masuk. Dan untuk bagian kampasnya kita ganti pakai original teman-teman ya. Oke, di sini untuk mesin kabel-kabel udah kepasang semua. Nah, sebelum kita nyalain kita reset dulu ya teman-teman ya. Kita baca kode kerusakan. Untuk tampilan kerusakan sekarang nggak ada sejarahnya. Oh, sejarahnya ada banyak di sini ya. ISC short, ada konslet pada sensor katup, dua sensor, ISC, mesin susah dinyalakan. Oke, kita coba hapus kode kerusakan. Penghapusan berhasil. Oke, udah bersih. Kita masuk aktuator TPS, kita cek, kita tarik pelan-pelan. Oke, di sini masih aman TPS. Ini untuk tegangan baterai udah mulai lemah ya, 11,8. Nah, di sini untuk ISC kita harus nolin dulu teman-teman. Ya, sampai 0. AFR. Oke. Kita coba exit dari sini. Dan kita cabut. Coba kontak on. Oke. Suara mesin juga udah adem ya. Cuma untuk ini radiator jangan ditutup dulu. Kita akan bleeding untuk radiatornya. Ini ada baut yang ada tanda panahnya teman-teman. Ya. Ini buat bleeding.
Kita kendorin sampai airnya dia keluar. Nah. Oke, kalau udah keluar, kita tutup lagi, rapet ya. Nah, air di sana bakalan berkurang, tinggal ditambahin lagi teman-teman. Oke, untuk mesin ini aman lah ya, suaranya halus. Kita coba gas. Ada suara klotok-klotok di sana. Box filternya belum dibaut ya. Untuk RPM dia normal. Oke. Untuk mesin saya anggap ini aman lah. Kita matiin dulu. Oke, untuk mesin saya anggap ini aman mesin. Tinggal masalah yang lainnya ini di komstir. Nah, ini komstirnya sama bearing depan, bearing roda depan tuh. Oke, kita lanjut untuk bongkar komstir sama bearing. Oke, di sini untuk komstir kita ganti aja pakai original ya. Oke, untuk aerok ini udah saya beresin semua ya, bodi-bodi. Jadi untuk mesin oke, komstir oke, aman. Kita tes nyalain. Untuk mesinnya oke, aman ya, aman lah. Jadi untuk totalannya semua jadi 1.884 ya. 1.894. Oke. Jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.